Bertindak dengan cepat itu beda dengan bertindak tergesa-gesa. Bertindak tergesa-gesa tidak pernah dibenarkan oleh Alkitab. Bertindak cepat pada saat dia tahu kapan bertindak, itu yang digarisbawahi oleh Alkitab. Ya, kita semua guardian relationship anak-anak kita, kakak adik kita, keluarga, suami istri. Bagaimana covenant antara kita dengan Tuhan Yesus bisa terpelihara dalam keluarga kita, di keturunan kita. Kalau sudah lihat ada orang yang patah semangatnya, patah hatinya, hilang harapannya, orang ini perlu hadirat Tuhan. Saya beri judul pasal 2728, leaders are guardians. Pemimpin itu penjaga atau pelindung dari seseorang atau sesuatu yang dipercayakan kepada mereka. The guardians of someone or something entrusted to them. Ya. Tidak semua yang digambarkan Alkitab itu perfect, sempurna. Ya. Jadi kita lihat ada keluarganya Ishak dan Ribka yang jauh dari sempurna. Komunikasi tidak lancar, akibatnya kelihatan pilih kasih, ya, saling pertengkaran mau membunuh satu dengan yang lain dan segala macam. Tidak sempurna. Kita belajar bukan tentang kesempurnaan. Kita belajar dari kesalahan mereka juga. Jangan berbuat yang salah, dari yang baik juga kita pelajari. Ya. Jadi Alkitab tidak menyembunyikan kekurangan orang-orang di Alkitab. Semua dibuka supaya kita bisa belajar daripadanya juga. Jangan sampai berlaku tidak adil pada anak-anak. Dan itu saya aminkan. Penelitian BRC mengatakan sebagian besar orang yang terluka hidupnya, ya, bitter, pahit, anger, marah, ya, kasar, biasanya bertumbuh dalam keluarga di mana dia diperlakukan tidak adil. Orang-orang yang kemudian waktu mudanya terlempar di drug, obat-obat bius, minggat dari rumah, sebagian besar karena perlakuan tidak adil sewaktu kecil. Kita adil pun disalah mengerti, dipikirnya tidak adil. Bagaimana caranya? Ya nanti kita bahas. Topik pertama adalah saya belajar dari kepemimpinannya Ribka. Ya, Ribka ini menurut saya wanita yang luar biasa. Ya, pemimpin yang luar biasa. Saya belajar ada 4 elemen dalam kepemimpinan Ribka. Nah, tugas tanggung jawab yang paling penting dari seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Pemimpin kalau tidak berani ambil keputusan, dia bukan pemimpin. Saudara tidak ambil keputusan, saudara walaupun punya jabatan direktur sekalipun bukan pemimpin. Orang tua yang tidak berani ambil keputusan, saudara bukan pemimpin di rumah tangga itu. Orang lain yang mimpin. Pemimpin yang nunda keputusan, itu bukan pemimpin. Ya. Dia hanya pemimpin terpaksa, pemimpin fiktif. Nah, Rebecca, ya, atau Ribka, dalam hal pengambilan keputusan ada beberapa hal, ada 4 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, keputusan baik membuat pemimpin itu baik. Keputusan jelek membuat pemimpin itu jelek. Keputusan yang baik itu karena sudah cukup informasinya. Jadi kalau orang cuman dengar satu pihak kemudian memutuskan, itu bukan keputusan yang baik. Jadi Ribkah ini adalah seorang pemimpin yang well informed. Dikatakan di pasal 27 ayat 5. Dan Ribkah mendengar pembicaraan Ishak dan Esau anaknya. Terus dia bertindak. Dia panggil Yakub dan dia beri instruksi dan segala macam. Di ayat 42 sekali lagi dikatakan, diulang lagi, Ribkah mendengar bahwa Esau mau bunuh Yakub, terus dia bertindak lagi. Jadi tindakannya dia, actionnya didasari informasi. Keputusan yang baik itu adalah informed decision, ya, keputusan yang dilandasi dari informasi yang dapat dipercaya. Jadi nomor 1, kalau kita belajar dari Ribka,
dua kali di dalam pasal 27 actionnya yang besar, ya, untuk minta Yakob kemudian bertindak ngambil kambing dan segala macam, dan kemudian dia bisa pergi ke tanah Ur Kasdim. Dua-duanya dilandasi Ribka mendengar. Ribka mendengar dari sumber yang bisa dia percaya, atau dia mendengar sendiri. Ya. Jadi pemimpin tugas utama, tanggung jawab terbesar ngambil keputusan. Nah, kalau kita cenderung seringkali menunda-nunda atau tidak ngambil keputusan, itu pun ngambil keputusan namanya. Itu bukan pemimpin. Ribka, walaupun dia perempuan, dia pemimpin yang bagus. Tindakannya yang bersejarah ini didasari dua-dua karena informasi yang dia dapat, yang dapat dipercaya. Informasi yang cukup, ya, tidak hanya sekedar kata orang dan segala macam, bukan gosip, ya. Di internet sekarang banyak gosip macam-macam. Jangan ambil keputusan karena gosip, ya, karena informasi yang dapat dipercaya. Nomor dua, timing, ya. Timing dalam pengambilan keputusan sangat penting, ya. Terlalu cepat bisa saja salah, terlalu lambat pasti akan salah. Ribka ini dia mengambil bertindak dengan cepat dan dengan tegas. Ya. Bertindak dengan cepat itu beda dengan bertindak tergesa-gesa. Bertindak tergesa-gesa tidak pernah dibenarkan oleh Alkitab. Bertindak cepat pada saat dia tahu kapan bertindak, itu yang digaris bawahi oleh Alkitab. Di dalam Kejadian 27 ayat 8-9, waktu dia dengar bahwa Ishak mau memberkati Esau, ya, langsung dia berkata, karena itu anakku, dengarlah perkataanku, sesuai perintahku kepadamu. Pergilah kepada kawanan kambing kita, dan dari situ ambillah 2 ekor kambing jantan muda, pilihan, dan aku akan mengolahnya menjadi makanan lesat bagi ayahmu, seperti yang dia sukai. Di ayat 43 juga kemudian dia berkata kepada Yakub, waktu dia mendengar, langsung dia bertindak. Dia berkata pada Yakub, kamu siap-siap. Terus dia ngomong pada Ishak, ya, aku tidak mau Yakub dapat istri orang yang menyembah berhala lagi. Jadi swift. Swift itu artinya langsung bergerak pada saat dia tahu datanya cukup, informasinya cukup, saatnya sekarang, dia tidak menunda-nunda. Ya. Sebagian besar memang ada pemimpin yang salah bertindak karena tergesa-gesa, karena kecepatan, tapi banyak pemimpin yang kehilangan kesempatan emas karena suka menunda-nunda mengambil keputusan. Ribka mengambil keputusan segera pada saat dia punya data yang cukup, yang dapat dipercaya, dan dia tahu tidak bisa ditunda lagi. Tepat waktu, bertindak dengan cepat, dan bertindak dengan tegas. Itu yang hal kedua. Timing dalam pengambilan keputusan is very important. Ya, kalau kita sudah harusnya sekarang, tapi kita baru ngambil keputusan 6 bulan lagi, mungkin tidak ada gunanya lagi. Yang nomor 3, courage, keberanian. Ribka adalah seorang pemimpin yang berani ngambil resiko. Di pasal 27 ayat 13, ibunya menjawab, jangan khawatir nak, karena Yakobnya khawatir nanti kalau bapaknya tahu terus dia malah dikutuk gimana. Jangan khawatir nak, ini kata ibunya. Dia sudah ngambil keputusan, dia sudah ngambil tindakan, biar saya yang menanggung segala kutuknya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Pergilah mengambil kambing-kambing itu. Ya. Jadi Ribkah ini, ya, risk taker. Kalau pemimpin tidak berani ngambil resiko, ya mungkin dia cuma seorang manajer saja, bukan pemimpin. Pemimpin harus ada unsur risk takernya, berani ngambil resiko. Bahkan Ribkah ini model orang yang whatever it takes. Kalau dia sudah tahu tujuannya kemana, berapapun harganya, berapapun resikonya, kalau perlu kutuknya tak tanggung semua, enggak apa-apa. Karena dia tahu apa yang dia buat adalah benar. Jadi yang ketiga, pengambilan keputusan tidak bisa diwarnai dengan sekedar alasan safety, tetapi courage. Courage dasarnya dari mana? Obedience, karena dia sudah dapat mimpi dari Tuhan bahwa yang muda, yang bungsu, yang akan meneruskan covenant-nya Abraham.
Tiga, keberanian. Yang keempat, dikatakan di pasal 28 ayat 1 dan 2. Ini kisahnya waktu Yakub mau diberangkatkan ke Ur-Kasdim. Kemudian Ishak memanggil Yakub ayat 1 2 dan memberkatinya. Bersiaplah dan pergilah ke Padan Aram, ini di Ur-Kasdim, ke rumah Betuel, ayah dari ibumu, dan ambillah bagimu dari sana seorang istri dari anak perempuan Laban, saudara ibumu. Ya. Jadi pada saat di mana keputusan itu di atas wewenangnya, di luar wewenangnya, Ribkah tahu menggunakan pengaruhnya, influence-nya. Ribkah tahu pada kapan saat menggunakan pengaruh jauh lebih baik daripada memutuskan sendiri. Ya. Makanya Ribkah menggunakan influence-nya. Dia mengatakan, aku tidak bisa hidup lagi kalau Yakub kemudian menikah dengan perempuan yang menyembah berhala juga. Tidak ada gunanya lagi hidup. Jadi dia gunakan influence-nya, pengaruhnya. Dalam dalam bahasa leadership ini leading up. Ya. Tidak dengan otoriter, tetapi dengan pengaruhnya membuat Ishak ngambil keputusan untuk mengirim Yakub. Maksudnya tadinya tujuannya adalah supaya Yakub tidak dibunuh oleh Esau. Tetapi Tuhan pakai situasi ini sehingga Yakub bisa mendapatkan istri yang takut akan Tuhan. Ya, dua orang istri yang takut akan Tuhan dan 12 anak yang kemudian menjadi 12 suku di Israel. Nah, topik kita utama malam ini adalah topik yang kedua ini. Belajar sekali lagi dari kepemimpinan Ribka. Pemimpin itu adalah pelindung atau penjaga, guardians. Guardians itu seseorang yang melindungi, menjaga orang lain kalau perlu mengorbankan nyawanya supaya orang lain itu bisa hidup. So that they may live. Ya, ada 4 hal lagi di sini yang saya pelajari. Yang pertama, kita sudah perhatikan di Kejadian 27 ayat 7, ya, bawalah kepadaku hasil buruan. Jadi ini omongannya Ishak kepada Esau, dan olahlah makanan yang lezat untukku, supaya aku dapat memakannya dan memberkatimu di hadapan Allah sebelum aku mati. Jadi Ribka mendengar suami yang dia cintai ini, Ishak ini, sudah hampir membuat keputusan yang sangat keliru. Jadi dia mendengarkan percakapan Ishak dengan Esau, dia jadi resah karena suami yang disayanginya hampir berapa inch lagi kalau sampai terjadi dia berkati Esau, maka dia mengambil keputusan tindakan yang berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Dan sebagai istri yang menyayangi suaminya, dia bilang whatever it takes, ya, suamiku tidak boleh berhadap-hadapan dengan Tuhan. Dia harus sejalan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, Ribkah ini adalah guardian. Ya, istri-istri di sini, doa-doamu itu merupakan perlindungan, guardian buat suami-suami. Demikian juga suami melindungi istri-istrinya. Jadi Ribkah melindungi Ishak, jangan sampai dia salah ngambil keputusan, memberkati Esau, kemudian berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi yang pertama yang dipercayakan Tuhan kepada Ribka siapa? Suaminya sendiri. Suaminya orang baik. Ya. Ishak itu orang baik. Orang baik bisa salah enggak? Bisa salah. Ya. Itu sebabnya dia punya Ribka. Memagari, membentengi dia. Jangan sampai suamiku salah, memberkati orang yang salah, berlawanan dengan kehendaknya Tuhan. Jadi Ribka menjaga suaminya agar tidak membuat keputusan yang salah. Keputusan yang bertentangan dengan Tuhan. Saudara semua, kalau sudah suami istri, Tuhan taruh istri-istri menjagai, membentengi suamimu dengan doa-doamu, dengan nasihatmu, dengan feedbackmu. Ya, suami juga sama, kau lindungi istrimu. Ya, sebagai protektor, sebagai guardian. Ya, kita juga guardian buat anak-anak kita. Yang kedua, Ribka melindungi perjanjian Tuhan. Caranya gimana dia menghalangi Esau untuk bisa mengklaim
warisan perjanjian Tuhan kepada Abraham. Di ayat pasal 28:13, kemudian lihatlah, Tuhan berdiri di atasnya dan berfirman, ya, Akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu, Allah Ishak, tanah tempat kamu berbaring ini, ya, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi janji ini sesungguhnya, covenant ini diulang lagi dari covenant yang disampaikan kepada Abraham dan kepada Ishak sebenarnya untuk Yakub. Tetapi hampir saja diserahkan Ishak kepada Esau. Jadi Ribkah menjaga supaya covenant-nya ini, karena dia sudah dapat mimpi juga bahwa Yakublah penerusnya, maka dia bertindak dengan cara menghalangi atau mendahului Esau. Sebelum Esau kembali, supaya Ishak sudah memberkati Yakub. Ya. Jadi dia satu adalah guardian untuk suaminya, kedua dia guardian relationship keluarganya dengan Allah. Jadi dia menjaga covenant Abraham turun-temurun, hubungannya dengan Tuhan dia jaga supaya pure, sesuai dengan kehendak Tuhan urutannya. Nah, implikasinya buat saudara apa? Ya, kita semua guardian relationship anak-anak kita, kakak adik kita, keluarga, suami istri, bagaimana covenant antara kita dengan Tuhan Yesus bisa terpelihara dalam keluarga kita, di keturunan kita. Ya. Jangan sampai berkat itu diberikan, ya, kepercayaan diberikan kepada orang yang seperti Esau yang memilih perempuan Kanaan sebagai istrinya seumur hidup. Yang ketiga, apa yang dilindungi oleh Ribkah? Ribkah menjaga rencana Allah atas hidup anaknya. Anaknya memang dua, ya. Tapi yang dalam hal ini adalah Yakub, karena dalam mimpinya di pasal 25, Yakublah yang akan meneruskan covenant ini. Panggilan Allah buat Yakub, panggilan ilahi bagi generasi muda, generasinya Yakub, itu yang di guardian, diprotek, dilindungi oleh Ribkah. Dia menuntun Yakub step by step apa yang dia harus buat. Buka jalan bagi dia untuk bisa mengklaim dan mewarisi panggilan ilahinya. Dalam pasal 27 ayat 10, bawalah makanan itu kepada ayahmu untuk dimakannya, supaya ayahmu memberkatimu sebelum dia meninggal. Jadi tindakannya ini, ya, secara etis banyak orang bertanya apa dibenarkan, ya, dia ngajari Yakub berbohong dan segala macam. Kalau seandainya Ribkah tidak bertindak ini, apakah Tuhan tetap akan, apakah Ishak tetap akan berkati Yakub? Nah, kalau kita belajar sejarah itu tidak bisa ngomong seandainya, karena sudah terjadi. Ya, kita tidak tahu. Tapi buat Ribkah yang hidup saat itu, dia tahu betul ini adalah panggilan Yakub untuk meneruskan covenant Abraham, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia ingin menjaga supaya panggilan generasi mendatang tetap terpelihara. Tugas kita, ada generasi setelah kita, Gen Z, generasi Z, Gen Alpha. Bagaimana kita yang lebih tua, yang Gen Y dan Gen X, membentengi, melindungi supaya panggilan mereka, destiny mereka, warisan mereka terus terpelihara. Panggilan Allah buat mereka terrealisir, mengklaim janji Abraham. Yang terakhir, yang dilindungi oleh Ribkah apa? Yang dilindungi adalah visi yang dia lihat dalam mimpinya. Bahwa Yakoblah akan membawa opor ini ke depan. Ya. Nubuatan bahwa anakmu yang muda yang akan menjadi tuan, menjadi pemimpin. Itu yang dijaga sama Ribkah. Nah, kalau sudah pernah dapat message dari Tuhan, nubuatan dari Tuhan, vision dari Tuhan, belajar dari Ribkah, itu yang di guard, dilindungi, dijaga. Jangan sampai padam, jangan sampai dicuri oleh kesibukan saudara, jangan sampai diambil oleh ancaman-ancaman dan ketakutan. Ribkah sebagai pemimpin, dia menjaga supaya message dari surga, mimpi yang dia terima, visi tentang Yakub, dia pelihara terus. Di dalam pasal 25, 23 dikatakan Tuhan berkata kepadanya, dua bangsa ada dalam rahimmu. Kau akan melahirkan dua bangsa yang berseteru. Adiknya lebih kuat dari kakaknya. Yang sulung melayani yang bungsu. Itu yang dia jaga. Karena yang bungsu dipilih Tuhan. Maka dia jaga supaya destiny-nya tercapai.
mimpinya, profesinya dia jaga sampai itu semua tergenapkan. Apakah Tuhan pernah mempercayakan kepada saudara sebagai guardian, penjaga pelindung untuk seseorang? Ya. Suamimu, istrimu, anakmu, temanmu, adikmu, siapa aja yang Tuhan taruh dalam hatimu, Tuhan, kalau mau jagai dia jangan sampai salah jalan, panggilannya jangan sampai hilang, ya. Kalau lindungi jangan sampai dia berlawanan dengan Allah, eh, supaya dia sampai ke destininya. Pernah enggak Tuhan percayakan dalam hatimu menjadi guardian buat seseorang yang saudara lindungi dengan doa-doa saudara? Atau kalau enggak seseorang, atau itu mungkin visi, mungkin mimpi, mungkin nubuatan, mungkin momentum yang Tuhan percayakan, Tuhan tunjukkan pada saudara, dan saudara perlu guard ini sampai semuanya tergenapi. Pertanyaannya, apa saja yang saudara kerjakan, korbankan, pertaruhkan untuk menggenapkan atau melaksanakan tanggung jawab ilahi ini? Ya, jadi pertanyaannya, pernah enggak saya dapat ya tanggung jawab saya untuk menjagai siapa atau apa? Apa dalam arti mimpi atau visi atau profesi, ya nubuatan yang Tuhan titipkan pada saudara. Nah, ceritanya Yakub, dia bukan orang yang suka berpetualang. Ya, kita bilang dia orang rumahan. Ya, nggak suka kemana-mana seperti kakaknya. Suka berpetualang, berburu, adventurous gitu. Yakub tidak, Yakub di rumah. Ya. Ibunya bilang dia harus pergi, bapaknya dia bilang harus pergi. Dia belum pernah dalam hidupnya pergi sejauh ini. Ya, kembali ke tempat asal mamahnya, ibunya di Urkasdim. Dia tidak hanya harus melalui satu hal yang dia belum pernah kerjakan, ya, perjalanan yang jauh ini, tetapi dia juga pergi dengan rasa takut yang besar. Saudara ini bisa lihat waktu dia kembali pun dia takut ketemu dengan Esau karena dia tahu Esau sangat marah, sangat benci. Alkitab bilang Esau benci sekali pada Yakub dan ingin bunuh dia. Jadi dia pergi bukan hanya masuk ke alam di mana dia tidak pernah jalani, ya, sama sekali baru, dan buat dia mungkin menakutkan, ditambah lagi dia pergi dengan ketakutan, takut dikejar oleh kakaknya dan dibunuh oleh kakaknya. Tidak hanya itu, ya, dia ngarepin, dia pikir sebagai apa hak kesulungan membuat dia akan bisa mendamaikan semua, membawa damai dalam keluarganya, membawa kebahagiaan. Ternyata justru sekarang ini dalam keadaan yang porak-poranda perang. Ya, dia pergi dengan broken soul, dengan hati jiwa yang patah. Ya. Sampai kemudian dia sampai ke tempat dulu namanya Luz. Sejak peristiwa ini disebut battle. Luz itu artinya kekacauan, battle itu artinya bait, itu rumah atau tempat tinggal, tempat kediaman. El itu Allah. Jadi tempat kediaman Allah, tempat di mana Allah ada. Nah, bagaimana Tuhan ingin kalau kita dalam keadaan broken hearted, ya hatinya, jiwanya hancur, kita tidak bisa memenuhkan misi Tuhan dalam hidup kita. Kalau hati kita bitter, ketakutan, broken, Tuhan tidak bisa pakai kita. Dia harus restore kita dulu. Jadi kalau kita lihat orang di sekitar kita broken, gitu ya, oleh karena ketidakadilan dalam keluarga, oleh karena apapun yang menyakitkan dia, kita belajar dari Tuhan nih, ya, di Kejadian 28 bagaimana merestorasi jiwa yang broken. Nah, saya dalam hidup saya mengalami ketemu orang-orang yang seperti ini, yang jiwanya broken, merasa tidak ada gunanya lagi. Tadinya mimpinya indah, sekarang semua dia membuat semuanya berantakan, dia lari ketakutan dan segala macam. Yang pertama, di dalam pasal 28 ayat 16 dikatakan sesungguhnya
Allah hadir di tempat ini, aku tidak mengetahuinya. Kalau sudah baca semua, pasal 28 ini menarik sekali. Ya, dikatakan the sun set, matahari sudah hampir tenggelam. Waktu itu kemudian Yakub ambil batu buat bantal, dia tidur. Terus dia mimpi, dia lihat seperti ada tangga, ladder. Maknanya apa? Kalau sudah menafsirkan ayat seperti ini, sudah lihat di Alkitab, munculnya di mana lagi? Muncul lagi nanti pas Yesus lahir. Ya, ada gembala-gembala lihat tangga, malaikat naik turun dari surga. Ya, coba lihat kaitan kedua peristiwa ini bagaimana. Setelah dia bangun, dia kaget, dia sadar sesungguhnya Tuhan itu ada di sini. Hadiratnya Tuhan ada di sini. Nah, peristiwa Tuhan hadir dalam hidupnya malam itu, dalam mimpinya itu, ya, merubah yang tadinya sebagai pelarian, orang yang mencoba menyelamatkan dirinya, nyawanya, berubah menjadi orang yang pergi untuk sebuah misi. Ya. Dia pergi dari Hebron, tempat tinggalnya tadi, sampai ke Bethel, dia pelarian. Dari Bethel sampai Ur-Kasdim, dia adalah seorang missionary. Dia ke sana untuk tugas dari Tuhan, ya, untuk mengambil Rachel, Leah menjadi istrinya, dan kemudian eh, nantinya akan kembali lagi. Jadi yang pertama, kalau sudah lihat ada orang yang patah semangatnya, patah hatinya, eh, hilang harapannya, orang ini perlu hadirat Tuhan. Kalau sudah mengalami hal seperti ini, ya, yang sudah perlukan bukan bukan conference, bukan seminar yang hebat-hebat, sudah perlu hadirat Tuhan. Bisa aja di conference, bisa aja dimanapun juga, tapi yang saya perlukan adalah battle. Tuhan hadir bersama saudara, menjamah saudara. Yang kedua, di dalam pasal 28 ayat 12-13, ya, ini ayat sebelumnya tadi, kemudian dia bermimpi. Dia lihat sebuah tangga didirikan di atas bumi, ujungnya sampai ke langit. Lihatlah, para malaikat Allah turun naik melaluinya. Kemudian tampak pula Allah berdiri di atas tangga itu dan berfirman, Akulah Allah, Tuhan Ibrahim kakekmu dan Tuhan Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi yang kedua, visi dari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mengatakan tempat kamu berbaring ini, yang sekarang ini, tempat kamu ngimpi ini, tanah ini akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kapan? In the future. Di masa depan. Semua yang di masa depan yang diberi Tuhan itu namanya visi. Ya. Diberi visi. Orang yang patah semangatnya, diberikan visi, ada semangat lagi. Jadi tadinya dia lari ketakutan dari Hebron, dari tempat tinggalnya sampai ke apa namanya battle, ya, dikuasai ketakutan. Tapi malam ini begitu dia bermimpi, diberi visi oleh Tuhan bahwa kamu akan kembali ke sini dan tanah ini akan jadi milikmu, dia merasa menjadi orang kesayangannya Tuhan, merasa tersanjung, ya, merasa hidupnya ada maknanya. Tadinya mungkin merasa tidak ada gunanya, ya, lari dengan ketakutan, sekarang dirubah ketakutannya menjadi favor. Ya, kalau saudara bisa merasakan ini bahwa Tuhan ada favor dalam hidup saudara. Di luar sana, saudara, banyak orang lebih pintar dari kita, mungkin lebih baik dari kita, lebih terkenal, lebih hebat dari kita. Tapi Tuhan pilih saudara. Tuhan pilih saudara dan pilih saya. Karena apa? Karena favor. Ya. Pertanyaannya kenapa Tuhan tidak kasih aja ke Esau? Kenapa Yakub? Karena favor. Tuhan memilih yang mungkin untuk manusia tidak hebat-hebat banget. Tapi Tuhan pilih karena favor. Dan karena kita diberi favor, kita merasa hidup kita berharga. Yang tadinya tidak ada harganya, dibuat menjadi berharga. Itu yang menyembuhkan. Jadi kalau ada orang yang mungkin sudah semangatnya hilang, hatinya patah, harapannya tidak ada, hal kedua yang sudah perlu berikan, satu adalah bawa kehadirat Tuhan. Yang kedua, bukakan visi. Ya, beri dia bisa melihat visi dari Tuhan. Ada masa depan. Tuhan punya destiny dalam hidupnya. Visi ini bisa merubah ketakutan menjadi rasa berharga.
Yang ketiga, di dalam pasal 28:15, dan lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikanmu ke tanah ini. Karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji aku akan menyertai kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan give up sampai semua yang aku katakan terjadi dalam hidupmu. Ya, entah saudara sekarang umurnya 20 atau 50 atau 90 sekalipun, Tuhan tidak pernah give up. Dia akan terus menyertai saudara, menyertai saya sampai apa yang dia katakan tentang saudara terjadi. Tadinya Yakub meninggalkan keluarganya dengan despair, keputusasaan. Semua yang dia harapkan, ya, hak kesulungan, berkat, dia pikir akan membuat dia bahagia, ternyata membuat dia jadi pelarian. Jadi tidak ada lagi harapan, dia despair, putus asa. Tapi Tuhan kemudian memberi janji. Janji Tuhan menolong keputusasaan menjadi harapan. Ya, Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dia. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai sampai semua yang Tuhan katakan terjadi dalam hidupnya. Kembali ke tempat ini lagi. Yang dibutuhkan orang-orang yang patah semangatnya adalah hope. Guardian of the hope. Ya, dari despair menjadi hope. Oleh apa? Oleh janji Tuhan. Tuhan itu Tuhan setia, dia berikan janji pada kita. Pada setiap kita ada janjinya. Dan yang terakhir, dari guilt kepada grace. Di dalam 28 ayat 13, akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempatmu berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuhan menyampaikan kepada Yakub persis seperti yang dijanjikannya kepada Abraham dan kepada Ishak. Ya. Yakub mungkin masih merasa guilty. Ya. Ini semua saya ikut salah. Ya. Bohongin bapaknya, ya. Kakaknya jadi susah karena dia yang terima berkat dan segala macam. Guilt-nya ada dari masa lalunya. Dia berangkat meninggalkan rumah bapaknya sampai ke Betel dipenuhi rasa bersalah. Ya. Dia merasa semua ini salahnya dia semua. Tapi kemudian Tuhan memberi afirmasi, memang desain dari awal ini untuk kamu. Jadi Tuhan memberi afirmasi. Kelihatannya jalannya tidak mulus. Tapi sesungguhnya memang desain Tuhan adalah bahwa janjinya Abraham yang diucapkan pada Abraham, diulangi pada Ishak, sekarang disampaikan pada Yakub. Diberi afirmasi. Afirmasi dari Tuhan menolong Yakub pindah dari rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, berbelas kasihan, mental victim, berubah menjadi anugerah, bersyukur. Anugerah Tuhan, hidup ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Sikap hidupnya berubah dari bersyukur, tidak menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang lain. Jadi kalau sudah menghadapi orang-orang yang patah semangatnya, yang hancur hatinya, yang hancur jiwanya, merasa banyak guilty, pity, victims mentality, yang diperlukan adalah afirmasi bahwa Tuhan punya desain dalam hidupnya dan dia akan menggenapkan desain itu. Jadi kita belajar dari Tuhan bagaimana dia merestorasi eh, Yakub yang saat meninggalkan Roma sudah empty betul, habis betul, ya, lari ketakutan menjadi fugitif, ya, dia penuh rasa bersalah, marah pada dirinya sendiri, despair, tidak ada harapan. Tuhan bangkitkan pertama dengan hadiratnya sendiri. Kalau ada dari keluargamu, anak yang kau bimbing, atau engkau sendiri, atau siapapun, nomor satu yang butuh, hadirat Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada di sini, battle. Ya, seringkali problem ketakutan ada karena kita tidak sadar Tuhan ada di sini. Yang kedua, visi. Bisa lihat ke depan lagi. Ada yang indah di depan yang Tuhan mau kerjakan dengan hidup saudara dan hidup saya. Yang ketiga, promise. Janji Tuhan. Saya punya catatan buku kecil banyak di sini. Sejak tahun 84, saya tulis semua janji Tuhan. Begitu digenapkan, saya kasih stabilo. Tanggalnya, pengenapannya tanggal berapa. Janji Tuhan.
itu sumber harapan. Tuhan setia. Ya, saya anjurkan saudara, semua mimpi, semua janji ditulis ya di buku saudara. Ya, supaya ingat janji Tuhan. Yang terakhir, afirmasi dari Tuhan. Bahwa memang Tuhan punya desain dan somehow dengan cara apapun, dia akan tuntun kita ke desainnya dia. Saya berdoa kalau ada hari ini yang mungkin sedang seperti ini, seperti Yakob, Tuhan pulihkan saudara dengan hadiratnya, dengan visi, dengan janji, dengan afirmasi. Tapi juga bisa belajar dari Tuhan untuk menolong orang lain.